era digital sekarang, teknologi informasi berkembang dengan sangat cepat dan sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Agar semua sistem teknologi berjalan dengan baik, dibutuhkan dasar yang kuat, yaitu infrastruktur teknologi informasi atau biasa disebut dengan infrastruktur TI. Tanpa adanya infrastruktur yang memadai, arus informasi tidak akan tersampaikan dengan cepat dan efisien. Infrastruktur TI adalah sekumpulan perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, serta sistem penyimpanan data yang bekerja sama untuk mendukung jalannya sistem informasi. Infrastruktur ini berfungsi sebagai fondasi utama bagi perusahaan atau organisasi dalam mengelola, menyimpan, dan melindungi data agar kegiatan operasional berjalan dengan lancar dan terkoordinasi. Seiring perkembangan zaman, muncul inovasi baru yang disebut dengan cloud computing atau komputasi awan. Teknologi ini merupakan pengembangan dari infrastruktur TI tradisional menuju sistem yang lebih modern dan fleksibel. Jadi sebelumnya data dan aplikasi hanya bisa dijalankan lewat perangkat fisik di kantor, kini semuanya bisa diakses secara daring melalui internet. Dengan adanya cloud computing, perusahaan bisa menggunakan layanan penyimpanan, server, dan aplikasi tanpa harus memiliki perangkat keras sendiri, sehingga lebih menghemat biaya dan mudah digunakan. Secara umum, infrastruktur TI terdiri dari 7 komponen utama, yaitu yang pertama, perangkat keras komputer, yang kedua, sistem operasi, yang ketiga, aplikasi perangkat lunak enterprise. Yang keempat, pengelolaan data dan penyimpanan. Yang kelima, jaringan dan telekomunikasi. Yang keenam, platform internet dan layanan konsultasi serta integrasi sistem. Dengan dukungan cloud computing, semua komponen tersebut kini dapat berjalan secara virtual dan saling terhubung melalui jaringan internet. Dapat disimpulkan bahwa infrastruktur dan cloud computing itu saling melengkapi dalam mendukung transformasi digital. Keduanya menjadi bagian penting dalam membantu manusia dan organisasi untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat di masa kini. Mari kita telusuri sejarah evolusi yang membentuk fondasi digital kita. Infrastruktur teknologi informasi telah melalui 5 era utama, masing-masing membawa inovasi yang mengubah total cara organisasi mengelola data dan sumber daya. Yang pertama ada era mainframe. Dimulai pada tahun 1959, era ini ditandai dengan perubahan fundamental, yaitu penggunaan transistor yang menggantikan tabung vakum, menjadikan komputasi jauh lebih efisien. Pada masa ini, dikenal metode pemrosesan data secara kelompok besar atau batch processing, dengan kontrol sistem yang masih terpusat. Era mainframe inilah yang meletakkan dasar bagi skala operasional organisasi besar. Yang kedua ada era personal komputer. Memasuki tahun 1981, kita menyaksikan revolusi komputasi personal. Era ini dipicu oleh penemuan mikroprosesor yang memungkinkan pembuatan komputer pribadi atau PC. Dengan munculnya sistem operasi yang lebih intuitif seperti MS-DOS, teknologi menjadi lebih mudah diakses oleh individu, sekaligus mendistribusikan daya komputasi dari pusat ke pengguna. Yang ketiga ada era client atau server networks. Sejak tahun 1983, konektivitas menjadi kunci. Ini adalah di mana protokol TCP atau IP muncul sebagai dasar universal untuk internet, disusul dengan jaringan lokal atau LAN dan jaringan jarak jauh atau WAN. Infrastruktur teknologi informasi pun berubah menjadi lebih modular dan saling terhubung, memungkinkan komunikasi antar perangkat secara efisien. Yang keempat ada era enterprise computing. Pada tahun 1992, internet mulai mendominasi.
Era ini didorong oleh koneksi global dan standarisasi terbuka seperti HTTP. Lebih jauh, kita melihat adopsi aplikasi perusahaan berskala besar, seperti ERP dan CRM, yang berfungsi mengintegrasikan seluruh sistem dan meningkatkan kolaborasi antar departemen dalam skala yang belum pernah ada sebelumnya. Yang kelima ada era cloud dan mobile computing. Dan inilah era yang kita jalani saat ini sejak tahun 2000. Era ini menawarkan komputasi cloud dengan layanan yang tersedia sesuai permintaan atau on demand, didukung oleh teknologi virtualisasi. Dengan adanya aplikasi mobile dan koneksi berkecepatan tinggi, infrastruktur menjadi sangat fleksibel, hemat biaya, dan mendukung mobilitas pengguna secara penuh. Dari mesin raksasa yang terpusat hingga layanan on demand yang dapat diakses di mana saja, evolusi 5 era ini telah secara fundamental membentuk dunia teknologi informasi yang lebih modern. Platform digital mobile yaitu digunakan pada smartphone, tablet, dan perangkat wearable seperti smartwatch. Keunggulannya yaitu mobilitas yang tinggi, prosesor yang kuat seperti sensor pintar, kamera canggih, serta konektivitas tinggi dan seperti Wi-Fi dan jaringan 5G, 4G. Sistem operasinya yang paling populer adalah Android dan iOS. Komutasi jaringan network computing. Teknologi ini menghubungkan komputer melalui jaringan LAN dan WAN. LAN digunakan di area kecil seperti rumah atau kampus. WAN digunakan mencakup wilayah antar kota, dan WAN digunakan menjangkau area yang sangat luas, bahkan seluruh dunia, melalui internet dan satelit. Cloud computing, komputasi awan. Teknologi ini memungkinkan data dan aplikasi disimpan di internet, bukan di perangkat lokal. Layanan meliputi IaaS, PaaS, dan SaaS. Contohnya Amazon Web Services, Google Apps, Engine, Star, Microsoft 365. Cloud computing membuat kerja lebih fleksibel dan mudah diakses dari mana saja. Selanjutnya, konsumerisasi IT dan beyond. Bring your own device. Karyawan dapat menggunakan peralatan pribadi seperti laptop atau komputer untuk bekerja. Misalnya, dapat untuk rapat online atau mengakses data perusahaan menggunakan fitur tersebut. Berikutnya adalah komputasi otonom. Sistem ini biasanya memperbaiki, mengatur, melindungi dirinya sendiri, tercampur dengan tanpa campur tangan manusia, dengan bantuan kecerdasan buatan AI untuk pengambilan keputusan otomatis. Dan yang selanjutnya terakhir, virtualisasi. Teknologi memungkinkan satu perangkat keras fisik menjalankan beberapa sistem operasi sekaligus. Contohnya seperti VMware, VirtualBox, dan Hyper-V. Sekian dan terima kasih. Tren terkini, perangkat lunak komputer didominasi oleh kecerdasan buatan AI, arsitektur cloud natif, serta strategi hybrid dan multi-cloud yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan otomatisasi sistem. Adapun tren-tren utama yang sedang berkembang yaitu teknologi AI dan machine learning kini menjadi pusat inovasi cloud dengan kemampuan otomatisasi dan analitik prediktif. AI membantu sistem mengelola, memantau, dan memecahkan masalah serta mandiri tanpa banyak campur tangan manusia. Selanjutnya, arsitektur cloud natif berbasis microservice dan kontainer seperti Docker dan Kubernetes menjadi standar baru karena mendukung perkembangan software yang lebih cepat dan fleksibel.
Selain itu, strategi hybrid dan multi-cloud memberi kebebasan bagi perusahaan untuk memilih lingkungan terbaik tanpa bergantung pada satu penyedia layanan tertentu. Kemudian muncul edge computing yang memproses data lebih dekat ke sumbernya agar latensi berkurang dan kinerja lebih cepat. Sementara serverless computing memungkinkan pengembang fokus menulis kode tanpa perlu mengelola server sehingga lebih hemat dan efisien. Tren terakhir adalah platform low code dan non code yang mempermudah siapapun membuat aplikasi tanpa kemampuan teknis mendalam. Secara keseluruhan, perkembangan ini membuat infrastruktur dan cloud computing semakin cerdas, efisien, dan mudah diakses, menjadi kunci utama transformasi digital masa kini. Oke. Yang pertama, keamanan data dan privasi. Ancaman seperti pencurian identitas, pelanggaran data, dan infeksi malware dapat menurunkan kepercayaan pengguna. Solusinya dengan menggunakan Cloud Key Management, yaitu sistem pengelolaan kriptografi untuk menenkripsi dan menjaga data agar aman di lingkungan cloud. Yang kedua, performa kurang memuaskan. Keterlambatan kecil dalam pembuatan aplikasi dapat menurunkan minat pengguna. Solusinya dengan menggunakan Cloud Performance Management, yaitu sistem yang memantau dan menjaga kinerja layanan cloud secara real-time agar tetap efisien dan stabil. Yang ketiga, kebutuhan jaringan yang kuat. Keterbatasan bandwidth dapat mengganggu aktivitas bisnis. Solusinya dengan menggunakan hybrid cloud, yaitu kombinasi antara cloud publik, cloud pribadi, dan pusat data lokal agar tetap berjalan meski jaringan utama terganggu. Yang keempat, lingkungan multi-cloud. Banyak perusahaan memakai lebih dari satu layanan cloud, sehingga manajemen semakin kompleks. Solusinya menggunakan cloud management platform, yaitu sistem yang memusatkan pengendalian dan pemantauan dari berbagai layanan cloud. Nomor 5, manajemen biaya. Menggunakan pay per use memang efisien, tetapi jika dikelola dengan baik, maka biaya dapat membengkak. Solusinya menggunakan cloud cost management, yaitu sistem yang dapat mengelola serta mengoptimalkan pengeluaran cloud agar tetap hemat dan terkontrol.